few moments later. Oke guys, balik lagi sama saya di channel YouTube Math of D. Kali ini saya akan membahas tentang KPK dan FPB. Namun sebelumnya kita harus tahu apa pengertian dari KPK dan FPB itu sendiri. Pertama, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan yang terbesar. Siapa ya pelopor atau penemu KPK dan FPB? Teman-teman tahu nggak? Ternyata pelopor atau penemu KPK dan FPB adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal, yaitu Ali bin Abi Thalib. Biar lebih lengkapnya lagi, mari kita membahas tentang sejarah KPK dan FPB ini. Metode KPK ini ternyata sudah ditemukan sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang mengajarkan metode ini tidak lain ialah Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dikenal sebagai pintunya ilmu. Sejarahnya dimulai ketika seorang pendeta Yahudi yang berpesan kepada muridnya untuk memecahkan persoalan matematika yang tidak bisa diselesaikan pada masa itu. Pendeta Yahudi tersebut berpesan kepada muridnya, "Tanyakanlah hai muridku, bilangan mana yang habis dibagi 1 sampai 10. Apabila dia dapat menjawab, maka ikutilah dia, karena dialah seseorang dengan pintu ilmu tersebut. Namun, jika dia tidak bisa menjawab, maka tinggalkanlah dan carilah terus hingga kau mendapatkannya." Sang guru kemudian meninggal dan si murid ini pun mulai berkelana mencari seseorang dengan julukan pintu ilmu tersebut. Hingga terdengarlah kabar bahwa di Jazirah Arab ada seseorang yang begitu hebat, yang ternyata ialah Ali bin Abi Thalib. Murid ini segera menemui Ali dan mengajukan pertanyaannya. Tanpa berpikir panjang, Ali pun segera menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. "Kalikanlah jumlah harimu dalam sebulan dengan jumlah bulanmu dalam setahun dan dengan jumlah harimu dalam seminggu." Mendengar jawaban Ali, murid itu pun langsung menghitungnya. Maksud jawaban Ali tersebut ialah jumlah hari dalam sebulan adalah 30 hari, jumlah bulan dalam setahun 12 bulan, dan jumlah hari dalam seminggu 7 hari. Setelah dikali semuanya, hasilnya ialah 2520, yang ternyata adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi habis 1 sampai dengan 10. Murid itu terkejut dengan kebenaran tersebut, dan ternyata seseorang yang disebut pintunya ilmu itu ialah Ali bin Abi Thalib. Murid itu pun kemudian langsung memeluk agama Islam sesuai dengan perintah gurunya. Jadi seperti itu teman-teman sejarah tentang KPK dan FPB. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, untuk menentukan FPB dan KPK di sini kita harus mengingat bilangan prima, yang dimana bilangan prima ini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, masih ingat kan sama bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi langsung saja kita ke contoh soal. Di sini tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 60. Nah, pertama kita tulis 24 dan 60. Kemudian kita akan membagi kedua bilangan ini dengan anggota bilangan prima yang tentunya dimulai dari yang terkecil, yaitu ada 2, 3, dan seterusnya. Oke, langsung saja di sini kita bagi 24 ini kita bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan
12. Nah, 12 ini juga masih bisa kita bagi 2, yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 kita bagi 2 juga sama dengan 3. Nah, metode pohon faktor ini akan selesai atau bisa kita berhentikan apabila hasil akhirnya sudah menjadi bilangan prima. Nah, bisa kita lihat di sini 3 sama dengan bilangan prima. Oke, kita lanjut ke 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian 30 bisa dibagi 2 ya, teman-teman. Jadi hasilnya 15. Nah, karena 15 tidak bisa dibagi 2, jadi di sini kita bagi 3. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, karena 5 di sini sudah menjadi bilangan prima, nah kemudian kita akan menentukan faktorisasi dari bilangan 20 dan 60. Nah, bisa kita lihat di sini yang di 24 ini ada 2, 2, 2 dan 3, atau bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sedangkan di 60 ini ada 2, 2, 3, 5, atau bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB dan KPK di sini perlu kita ingat bahwa kalau FPB di sini kita pilih perkalian faktor dan pilih pangkat yang terkecil ya, teman-teman. Jadi di sini pada bilangan 24 dan 6. Oke, perhatikan bilangan 24 dan 60. Di sini mereka memiliki angka yang sama, yaitu 2, namun pangkatnya berbeda. Nah, di antara kedua ini pangkat yang terkecil ialah pangkat 60, yaitu dengan pangkat 2. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian angka yang sama berikutnya ialah 3. Nah, karena di sini pangkatnya sama, yaitu sama dengan sama-sama 1, jadi kita pilih salah satu, atau kita tulis cuman 1, itu kali 3. Nah, apakah ada angka yang sama lagi di antara kedua bilangan? Jadi nggak ada yang sama ya, teman-teman. Jadi cuman FPB dari bilangan 24 dan 60 cukup. Nah, di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 60 ialah 12. Nah, kemudian kita akan menentukan KPK. Kuncinya di sini adalah tulis semua faktornya. Jadi semua faktornya nanti ditulis, kemudian angka yang sama pilih pangkat yang terbesar. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu angka-angka yang ada gitu. Angka yang ada 2, kemudian kali 3, kemudian ada 5 juga. Nah, kemudian di sini kita akan memperhatikan pangkatnya gitu. Kita perhatikan bilangan 24 pangkatnya 3 dan 60 pangkatnya 2. Jadi pangkat yang terbesar di sini adalah 3. Kemudian di 3 di sini sama-sama memiliki pangkat 1. Jadi cukup kita tuliskan 3 saja. Kemudian 5-nya juga cukup 5 saja. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, kemudian dikali 3 sama dengan 24, kemudian dikalikan 5 sama dengan 120. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi KPK dari bilangan 24 dan 60 adalah 120. Oke, kita lanjut sekarang. Cara yang kedua yaitu menentukan FPB dan KPK menggunakan metode tabel. Jadi caranya masih sama seperti pohon faktor
Yang tadi, yang pertama yang perlu kita ingat ialah bilangan prima, yang dimana anggotanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, nantinya bilangan prima ini yang akan kita jadikan pembagi untuk menentukan FPB dan KPK dari suatu bilangan. Langsung saja, di sini soalnya masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu menentukan FPB dan KPK dari 24 dan 60. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel yang kurang lebih seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini di sebelah kiri ialah pembagi yang nantinya akan diisi oleh anggota bilangan prima. Nah, untuk kita mencari FPB dan KPK dari 24 dan 60. Kemudian di kolom sebelah kanan ada 24 dan 60. Bilangan 24 dan 60 ini nanti yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. Nah, karena di sini ada 24 dan 60, jadi kita letakkan di kolom sebelah kanan. Nah, perlu kita ingat di sini, jika angka pembaginya bisa membagi semua bilangan sekaligus, jadi maka angka pembaginya kita kasih tanda atau kita lingkari gitu. Itu yang nantinya akan menjadi pembeda antara FPB dan KPK-nya nanti. Nah, langsung saja di sini kita bagi 2. Pertama pembaginya adalah 2, karena 24 dan 60 bisa kita bagi 2, yaitu 24 bagi 2 ada 12, kemudian dibagi 2 sama dengan 30. Nah, karena 2 ini dapat membagi kedua bilangan sekaligus, jadi 2 ini kita lingkari. Kemudian lanjut masih bisa dibagi 2, jadi kita bagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6, kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, karena 2 ini juga dapat membagi kedua bilangan, jadi kita lingkari juga, kita kasih tanda ya teman-teman. Kemudian sekarang kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2 sama dengan 3, kemudian 15 dibagi 2 karena nggak bisa, jadi tetap kita tulis 15. Nah, yang 2 ini kita tidak lingkari karena dia tidak dapat membagi 2 bilangan sekaligus, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya karena dibagi 2 sudah tidak bisa, kita lanjut ke bilangan angka prima selanjutnya, yaitu kita bagi 3. Nah, 3 bagi 3 sama dengan 1, kemudian 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, karena 3 ini juga dapat membagi 2 bilangan sekaligus, maka 3 ini kita buletin, kita lingkari ya teman-teman. Nah, dibagi 3 sudah tidak bisa, jadi kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Nah, 1 dibagi 5 kan tidak bisa, jadi kita tulis 1, kemudian 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya sudah sama ya teman-teman, yaitu udah 1 hasilnya. Jadi sekarang kita akan menentukan FPB-nya. Nah, untuk menentukan FPB kita cukup kalikan angka-angka yang sudah kita lingkari ya teman-teman. Di sini kan angka-angkanya ada 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, dikalikan 3 sama dengan 12 gitu. Jadi seperti itu teman-teman, FPB dari 24 dan 60 ialah 12. Oke, selanjutnya kita tentukan KPK-nya. Jadi di sini KPK-nya itu kita kalikan semua angka pembaginya. Jadi di sini ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan kali 5. Sama dengan 2 kali 2 4, dikali 2 8, dikali 3 24, dikali 5 sama dengan 120. Jadi KPK dari bilangan 24 dan 60 sama dengan 120. Seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya masih sama ya teman-teman, seperti metode sebelumnya, yaitu dengan pohon faktor.
Nah, yang perlu kita ingat di penggunaan metode tabel ini adalah untuk menentukan EPB cukup kita kalikan angka-angka yang sudah kita lingkari. Sedangkan untuk menentukan KPK-nya yaitu kita kalikan semua angka-angka pembaginya. Seperti itu teman-teman.